Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, rekan-rekanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi kepada saudara-saudara yang mana saya di sini akan menyampaikan sebuah hadis dari hadis qudsi yang berkaitan dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala atau rasa cinta dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pemurah selalu senantiasa memberikan kita waktu yang sangat berharga. Waktu ini harus kita gunakan sebaik-baiknya di jalan Allah, yang mana Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita, selalu memberikan umur kepada kita agar kita senantiasa selalu berbuat kebaikan. Di dalam hadis yang akan saya sampaikan nantinya, hadis ini menceritakan keutamaan amal-amal yang akan kita kerjakan. Masih saja kita niat, Allah sudah mencatatnya. Kemudian kalau kita sudah mengerjakannya, Allah akan balas dengan 10 kali lipat ganjaran kebaikan. Maka langsung saja kita akan menyimak hadis yang akan saya bacakan. Oke teman-teman sekalian, saya bacakan hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan dan keburukan. Ya, Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Kemudian beliau menjelaskan, Nabi SAW menjelaskan kebaikan dan keburukan tersebut. Barang siapa yang ingin melakukan kebaikan namun tidak mengamalkannya, artinya dia belum sempat mengamalkannya, masih saja dia niat, maka Allah Subhanahu wa taala sudah mencatatnya sesuatu kebaikan untuk orang tersebut. Seandainya nih saudara atau saya ingin beramal kebaikan, misalnya masih saja niat, misalnya niat kita seperti ini, nanti kalau saya ke sana, misalnya ke pasar, saya akan beli buah-buahan, kemudian saya akan memberikan kepada anak yatim misalnya. Itu sudah Allah catat karena niatnya sudah baik. Ya. Nanti kalau saya pergi jalan-jalan, saya akan singgah ke masjid untuk infak kepada fakir miskin, untuk berinfak ke rumah tahfiz. Kalau saya melewati masjid tersebut, maka masih saja dia niat, Allah sudah mencatat kebaikannya. Ini masih niat, ingin melakukan. Tapi Allah sudah mencatat dia sesuatu kebaikan. Apalagi ketika dia benar-benar ke sana, ke pasar atau ke masjid untuk melakukan infak di jalan Allah, maka Allah akan balas. Di lanjutan hadisnya apa dikatakan? Jika ia bermaksud baik lalu mengamalkannya, maka Allah mencatat di sisinya 10 kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencatatnya 10 kebaikan.
atau membalasnya dengan 10 kali lipat pahala. Dan barang siapa yang bermaksud berbuat buruk atau niat dia jelek, buruk. Ini misalnya saya ini ya, saya ingin buruk. Misalnya nanti saya jalan-jalan, saya akan menjamret misalnya dompet si pria tersebut. Nah, ini niat, ini masih niat. Apa kata Rasulullah? Namun tidak mengamalkannya. Ya, barang siapa bermaksud buruk namun tidak mengamalkannya, maka Allah mencatat di sisinya sesuatu yang baik. Nah, jadi ketika seseorang ingin berbuat keburukan, niatnya jelek, ingin membunuh, ingin merampok, ingin apa saja yang penting jelek, dia belum mengamalkannya, ya, maka Allah di sini tetap mencatat di sisinya suatu kebaikan. Ya, kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, jika ia bermaksud buruk lalu mengamalkannya, maka Allah mencatat sebagai keburukan. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, ketika seseorang ingin melakukan keburukan, masih saja niat ingin, maka Allah istilahnya belum mencatat dia sesuatu keburukan, tapi Allah selalu memberikan kebaikan kepada dia karena belum dilakukan. Mungkin dia ingin melakukan terhalang, ya kan? Dia ingin merampok, ada saja rintangan. Nah, itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang tersebut. Ketika ingin melakukan kejahatan, Allah halang-halangi dia. Ya, jangan sampai ya hambanya ini berbuat keburukan. Namun ya, ketika dia melakukan keburukan tersebut, maka Allah Ta'ala mencatatnya satu keburukan. Bayangkan, tadi kebaikan kalau kita kerjakan, Allah akan mencatatnya 10 kali lipat. Tapi kalau keburukan, Allah mencatatnya hanya satu keburukan atau satu dosa. Ya. Maka begitu luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka teman-teman sekalian, selalu kita berniat untuk kebaikan. Supaya apa? Dengan niat saja Allah sudah mencatat pahala. Ya. Maka agama Islam ini sangat mudah. Ya. Begitu luasnya kasih sayang Allah kepada kita. Misalnya saya niat untuk pergi haji, masih niat ini, sudah Allah catat. Karena dia kepengen sekali ingin berangkat haji, Allah sudah mencatatnya dia sesuatu yang baik. Apalagi dia sudah berangkat, subhanallah, begitu besar pahalanya yang dia raih. Misalnya nih, kalau rekan-rekan ingin berbuat buruk, niat jelek, nanti kalau saya di sana saya akan pukul si fulan itu, ya, saya geram sekali. Ini niatnya jelek, ini jelek. Maka Allah belum mencatat ya kejelekan untuknya. Allah belum catat dosa untuk dia. Tetapi kalau dia lakukan, dia pukul temannya tersebut, maka Allah sudah mencatat satu keburukan. Ya, jadi perbandingannya sangat jelas ya. Kalau kita sudah mengerjakan kebaikan, Allah akan balas dengan 10 pahala. Tapi kalau kita melakukan satu keburukan, sudah mengerjakan sesuatu keburukan, maka Allah membalasnya hanya satu ya dosa atau satu keburukan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan niat-niat baik yang akan kita kerjakan. Ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara sekalian selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan hidayah untuk mengamalkan kebaikan dan untuk meninggalkan keburukan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.